Capek aku berdoa, tapi tidak terkabul. Lebih baik pakai mistis, bersekutu dengan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan sehat wal afiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi beberapa komentator di dalam salah satu video YouTube di channel Al-Mu'allim Center yang mengatakan seolah-olah nih sudah putus asa. Komentarnya mengatakan, sudah capek aku berdoa, aku sudah lelah berdoa, tetapi tidak terkabul. Lebih baik pakai mistis, bersekutu dengan iblis. Dalam menanggapi pertanyaan atau pernyataan seperti ini, maka kita sebagai sesama muslim, ya mudah-mudahan yang berkomentar itu adalah sesama muslim, kita wajib memberikan nasihat. Ya, tugas kita hanya memberikan nasihat. Masalah petunjuk itu haknya Allah Azza wa Jalla. Wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa setiap doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu pasti. Semua makhluk-makhluknya Allah, baik itu yang taat maupun yang bejat ahli maksiat, semuanya pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya saja setiap doa itu terbagi menjadi dua. Ada yang dapat izinnya Allah dan sekaligus mendapatkan ridhonya Allah. Ada yang mendapatkan izin dan sekaligus ridhonya Allah. Kemudian bagian yang kedua, ada yang hanya mendapatkan izinnya Allah saja tanpa ridhonya Allah. Doanya mustajab, cespleng, cash, kontan seketika. Doa-doa yang mendapatkan izin dan sekaligus mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla, ada doa-doanya para nabi dan rasul, doanya para hamba-hamba Allah yang soleh solihah, yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Doa orang-orang yang menjadi kekasih Allah adalah doa-doa yang mustajab, bukan hanya diizini oleh Allah, tetapi juga sekaligus mendapat ridhonya Allah Azza wa Jalla. Adapun doa yang hanya mendapatkan izin saja tapi mustajab luar biasa tanpa ridhonya Allah, yaitu doanya iblis laknatullah alaih, doanya setan, doanya para dukun, doanya orang-orang yang bejat ahli maksiat, itu hanya mendapatkan izin dari Allah Azza wa Jalla tapi tanpa ridho sama sekali. Ini namanya istidraj. Apapun yang dia minta dikabulkan oleh Allah, tetapi Allah tidak ridho. Seperti ini contohnya anak kecil. Anak kecil yang nakalnya luar biasa. Dia minta ini minta itu selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Sampai-sampai tatkala hujan-hujan dia minta es, dibelikan es. Kalau tidak dibelikan es dia akan nangis, teriak-teriak. Akhirnya kedua orang tuanya karena khawatir takut anaknya terkena sakit demam, batuk, pilek, maka orang tuanya memberikan apa yang diminta oleh anaknya, dibelikan es 1 ember sekaligus. Nih es 1 ember, minum tuh semua. Ini namanya pemberian
yang diizini tapi tanpa ridho. Contoh lagi ini seorang karyawan yang dekat dengan atasannya. Setiap hari dia minta izin keluar kantor, izin tidak masuk kantor. Karena dia merasa dekat ini, merasa dengan bosnya atau atasannya. Atasannya selalu memberikan izin. Tetapi lama-kelamaan atasannya itu tidak ridho. Lah wong kerjaannya masih banyak, masih numpuk. Tetapi dia selalu minta izin. Izin tidak masuk kantor, izin untuk keluar dan seterusnya. Maka atasannya lama-kelamaan memberikan izin saja tapi tanpa ridho. Inilah bedanya doa yang mendapatkan izin dan sekaligus ridhonya Allah Azza wa Jalla dengan doa yang hanya mendapatkan izinnya Allah saja. Setiap manusia makhluk apapun kalau berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Bahkan doanya iblis laknatullah alaih itu sangat manjur, sangat mustajab. Iblis memohon kepada Allah agar tidak dimatikan oleh Allah. Allah langsung mengabulkan. Innaka laminal mundharin. Iblis tidak akan mati sampai hari kiamat. Ini iblis. Mana ada manusia yang tidak bisa mati sampai kiamat. Tapi iblis minta agar tidak mati sampai kiamat serta anak keturunannya itu dikabulkan oleh Allah. Bahkan iblis saat tatkala bersekutu dengan Harut wa Marut di Babilonia mengajarkan berbagai macam sihir, maka dikabulkan oleh Allah. Silahkan mau nyantet siapapun, mau sihir siapapun, semuanya cespleng manjur. Bahkan tatkala iblis dan setan dimintai pesugihan oleh manusia, cespleng, minta kaya ini dan itu, cespleng. Tetapi ingat, itu diizini Allah saja tapi tanpa ridhonya Allah. Di dalam ayat kursi yang sudah sering kita dengar, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Siapa yang bisa memberikan manfaat? Tidak ada kecuali illa biidnih, kecuali dengan izinnya Allah. Semua makhluk ini berbuat apapun pasti diizini oleh Allah. Hanya saja ada yang mendapatkan izin tanpa ridho dan ada yang mendapatkan izin sekaligus ridhonya Allah. Ingat nih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Setiap doa kalian itu dikabulkan. Yustajabu lahadikum, dikabulkan untuk salah seorang kalian malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Dia berkata, aku sudah berdoa tetapi tidak dikabulkan. Apabila seorang hamba berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, maka pasti dikabulkan oleh Allah. Hanya saja doanya terbagi tiga. Ada yang cash kontan seketika mustajab, ada yang doanya ditunda sampai akhir hayat, ada yang doanya itu ditunda di akhirat, dan ada doanya itu dipalingkan dari hal-hal yang buruk. Jadi setiap hamba kalau berdoa kepada Allah itu yang sabar, jangan sampai tergesa-gesa. Dia mengatakan, aku sudah berdoa, aku sudah capek, aku sudah lelah berdoa tetapi tidak dikabulkan oleh Allah. Maka tatkala mulut kita mengatakan seperti itu, doa-doa yang sudah kita panjatkan hingga menjulang ke langit itu langsung runtuh seketika. Langsung runtuh seketika, kita ngawali dari nol lagi. Oleh sebab itulah jangan sampai terucap kata-kata seperti itu. Demikian jawaban kami, semoga menambah manfaat dan barokah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.